Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah, dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak berzikir menyebut Allah. Kalau ini dulu memang tidak bisa disampaikan secara umum, nggak bisa. Itu khusus para ulama-ulama, orang-orang yang ingin mencapai peringkat-peringkat wali-wali yang sudah punya persiapan, sudah jadi ulama waktu itu. Makanya sampai sekarang pun banyak sekali ini tidak dikeluarkan di umum, cuma yang berani pondok pesantren Suralaya yang berani. Kata tidak mau karena guru kita mujadid sudah diperbarui, dimudahkan, tidak disulitkan lagi. Kalau dulu itu hanya kiai yang harus belajar, syariatnya harus kuat dulu syaratnya, ya, ilmunya sudah mumpuni, orangnya juga sudah tobat nasuha. Kalau habis ditalkin begini langsung uzlah 40 hari. Dulu itu kiai-kiai, ya, makanya tidak umum sifatnya. Sampai sekarang kiai-kiai ini masih memakai persyaratan itu, makanya banyak yang enggak diterima sambil belajar jilid sampean. Itu syaratnya sudah kuat, belum kuat enggak boleh. Alim boleh. Bahkan sesudahnya langsung ada ujlah-ujlah yang begitu beratnya sehingga banyak orang mengatakan belajar tasawuf itu berat. Enggak mungkin kita bisa lakukan persyaratannya berat. Nah, kalau kiai zaman dahulu memang baca kitab dulu dan sebagainya, menjelaskan dulu memang harus begitu. Ya. Nah, zaman sekarang kita juga butuh untuk lebih dekat kepada Allah. Makanya guru kita Syekh Ahmad Shawibul Fatajul Arifin radhiyallahu yang ada di Pondok Pesantren Soleh Tasikmalaya, yang panggilannya Abah Hanom. Beliau mengajarkan bukan lagi syariatnya harus kuat. Kalau syaratnya harus kuat, kita yang lemah ini sudah nggak bisa belajar. Justru kata pengajar guru kita, justru belajar ini menguatkan syariatnya nanti. Saya belajar di guru saya itu, saya datang kepada guru, kamu kesini mau belajar apa? Saya bilang, saya mau belajar benar, Bah. Loh, kenapa nggak belajar agama? Saya sudah beragama, saya sudah sholat, teman-teman saya sholat. Tapi saya nggak benar-benar, jadi saya datang ini belajar benar. Bagaimana supaya benar? Ini sudah sholat, sudah haji, kok nggak benar-benar? Nah, jadi belajar benar itu tergantung daripada hati. Kalau sudah hatinya bersih, baru benar. Kalau enggak, yang benar tuh dirusak sama hati yang kotor. Baru saya ditalkin seperti sampean tadi, dikit-dikit. Baru merasakan hasil daripada apa yang saya lakukan tadi. Nah ini nggak benar-benar. Kenapa? Ya masalahnya itu tadi, ininya kotor. Sesungguhnya aku melihat apa yang ada dalam hati kamu, kata Allah. Ya. Nah inilah ya, dan hasilnya nanti ya tuh dari zikir ini saya akan terangkan hasilnya ya. Ini perhatikan, dan ini hampir orang mengkaji puluh-puluh tahun, satu pun itu sulit didapatkan untuk diwujudkan, untuk dirasakan. Hari ini, malam ini, insya Allah sampai nggak tanya lagi. Baik sama kiai, baik sama siapa nggak tanya, karena satu pengetahuan yang sampai beramalkan ini sudah bisa mengambil semua itu tadi. Asal diamalkan dengan baik ya. Mari kita ungkap ya, dengarkan baik-baik. Pertama, siapa yang nggak kepingin tentrem? Mau yang kaya kek, yang miskin kek, kan gitu ya? Kenapa kita sering nggak bertengkar, baik di rumah dengan istri, dengan anak, dengan tetangga? Karena ini nggak tentrem hati kita. Kalau tentrem, insya Allah, ya. Nah, padahal tentrem itu cuma kita sudah ketahui, semua udah tahu. Ala bijikratan mainul qulub. Dengan berzikir hati mencari tenang. Kenapa kita zikir kok nggak tentrem? Kan nggak cocok. Yang salah apa dalilnya? Apa Allah apa kita? Nggak mungkin. Pasti kita. Nah kenapa? Karena anjurannya untuk belajar zikir yang muhakikin itu harus ada gurunya.
Ada perintahnya, ada dalilnya. Fas'alu ahla zikir in kuntum la ta'lamun. Tanyakan, gurui kepada ahli zikir. Sementara kita itu asal-asalan. Jadi ada yang nuntun rohani kita. Bahkan ulama tasawuf mengatakan barang siapa berzikir ilmu tasawuf tambah guru sama dia berguru dengan setan. Ini penting sekali. Dan ada target makom-makom sampai mutmainnah. Tidak hanya berzikir seperti biasa kita. Jadi ada target sampai mutmainnah, sampai rodiyah dan selanjutnya. Jadi ada makom-makom yang kita kejar. Nah, pertama kita butuh tentram. Kalau sudah nggak tentram, udah nggak bisa. Kedua, sholat. Nah ini penting ibu-ibu ya, dengarkan. Sesungguhnya sholat itu berat kecuali yang khusyuk. Nah kita terpancing dengan kata kalimat khusyuk tadi. Jadi kita sholat itu kita khusyuk-khusyukan. Kita nggak bisa. Gak bisa, diusuk-usukkan gak bisa. Ada lagi yang mengatakan harus mengerti artinya. Gak ada perintahnya mengerti artinya, gak ada. Kalau kiai kemungkinan bisa, karena mulai 7 tahun ya, udah ngaji, udah baca kitab, sudah jadi kiai, jadi ustadz tiap hari buka kitab. Ya insya Allah bisa. Tapi kalau merujuk kepada Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau ulama besar juga, tanpa ditalkin juga gak mampu menyelesaikan khusyuk sepenuhnya. Ini contohnya kiai tadi, ulama tadi, ulama tasawuf tadi ya, Imam Al-Ghazali yang rujukan kita. Nah maka dari itu perlu sekali orang yang berguru itu harus ada gurunya yang seperti katakan mursyid kamil mukamil. Nah anaknya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita belajar zikir-zikir biasa, enggak, sanadnya enggak sampai ke Rasulullah. Para ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Nah sekarang saya mau tanya ibu, karena selalu orang itu berusaha khusyuk. Bisa khusyuk enggak kalau hatinya orang enggak tentram? Bisa enggak Pak? Santai aja biar ketemu masalahnya. Bisa khusyuk enggak kalau hatinya orang enggak tentram? Enggak bisa. Jadi yang dicari khusyuknya apa tentramnya? Ya saya tanya ya, bisa khusyuk enggak kalau hatinya orang enggak tentram? Enggak bisa. Jadi yang dicari khusyuknya apa tentramnya? Dulu yang dicari kan khusyuknya, ternyata keliru ya. Dicari tentramnya. Kalau sudah tentramnya dicari, pakai apa nyari tentrem itu? Ada dasarnya, ada ajarannya. Ala bijikri tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir hati menjadi tentrem, ketemu. Makanya panggilan sholat itu waqimus sholat li zikri, suruh zikir. Sholat itu bukan suruh khusyuk. Dirikan sholat untuk zikir, untuk ingat. Ya. Nah, namanya tentrem itu ingat kepada Allah itu khusyuk. Kalau lupa kepada Allah itu enggak khusyuk. Jadi Allahu Akbar sampean sudah ditarik pakai aja zikirnya tadi. Allah. Karena dibiasakan masuk ke dalam darah daging kita. Nanti jadi otomatis Allahu Akbar. Zikir, disuruh zikir sampai cari khusyuk ngapain? Khusyuk itu hasilnya. Kalau saya beri contoh, ibarat sampean kepingin manis. Ya makan gula, nanti manisnya katut ya. Lah kepingin manis, dah makan gula mana bisa. Kepingin pedes, jangan dicari pedesnya, cari lombok. Kalau makan lombok, pedesnya ikut. Ini sampean, saya pedes, tapi tidak makan lombok, gendeng itu namanya. Ya, jadi tidak usah dicari rasanya, itu rasa. Hasilnya. Nah kita cari hasilnya nggak bisa. Seperti kita yang ngasih hasilnya manis tapi tidak makan gula. Dari mana? Saya ungkap ini supaya kita tahu, oh prosesnya itu ada. Ibarat orang sakit tuh, oh sini cekot-cekot di balsemi, hilang, balsemnya hilang, cekot-cekot lagi. Dicari sumbernya dari mana ini penyakitnya. Kalau sudah ketemu penyakit, insya Allah tidak kumat lagi. Seperti itu. Kita langsung ke masalahnya aja. Ya,
Nah, jadi sudah ketemu ya, sholat Allahu Akbar, zikir. Nah, latihannya di luar sholat, terus meneruskan tadi zikir. Kalau di tempat ramai kita berhubungan dengan manusia, tapi kena terlatih ingatan kita tidak terhalangi ingat kepada Allah. Itu di tempat ramai, di tempat aktivitas kita. Seperti dalam Quran, laki-laki yang tidak dilalaikan ingatannya kepada Allah oleh jual beli. Tidak dilalaikan jual belinya ingat kepada Allah. Mau rugi kayak mau untung. Tidak dilalaikan untuk mendirikan sholat. Sholat juga tapi dia ingat kepada Allah, tidak dia. Ya, tidak sahun. Selama ini sholat juga tapi sahun. Tidak dilalaikan membelanjakan sebagian hartanya. Orang membelanjakan, sama membelanjakan tapi ria. Tapi kalau sudah ditalkin insya Allah tidak dilalaikan dia membelanjakan hartanya, tapi karena Allah, karena di dalamnya selalu menyebut kalimat itu. Kalau enggak pasti nafsu yang keluar, mesti ria. Itu para wali-wali, orang-orang soleh lewat sana, enggak ada jalannya lagi. Nah, jadi sholat ya, jadi jangan lagi didebatkan sholat itu, sudah dicikir. Mau cari apa? Mau orang katakan harus ngerti artinya. Aduh, di Arab itu orang ngerti artinya banyak yang enggak husuk. Ya, cuma perintahnya zikir ya zikir sudah, tapi zikir yang mana kan begitu ya, zikir yang membersihkan hati, bukan zikir yang lain. Zikir yang banyak zikir-zikir, tapi zikir yang membersihkan hati ya, tadi yang sudah diajarkan. Nah sekarang sudah 2, 3. Ya, sampai kan kepingin rezeki barokah. Siapa yang tidak pingin rezeki barokah? Orang mencari rezeki itu Masya Allah, datang ke kiai pasti. Pak Kiai, saya butuh tambah rezeki saya bisa zakat, bisa ini, bisa masjid, ya gitu ya. Kan itu ya. Padahal keliru. Apalagi ada kiai mengatakan saudara-saudara orang Islam harus kaya supaya bisa bangun masjid, supaya bisa zakat, kalau enggak dari mana? Keliru. Kalau orang-orang itu didoakan kuat iman tauhidnya yang menuju takwa, itu sudah berkaitan dengan rezeki. Kalau sudah tahu segala kesulitannya di jalan keluar oleh Allah, ada rezeki yang tidak duga-duga datangnya kamu tidak tahu. Disertai dengan takwa Pak, dengan iman, pasti rezekinya itu barokah, dibuat infak sedekah pasti. Tapi kalau didoakan kaya tok, kaya diberi wiritan kaya tok. Kaya imannya nggak terbina, tauhidnya nggak terbina, pasti uangnya dibuat maksiat. Wah Ustaz, kadang-kadang bangun masjid juga pasti ria. Loh contohnya ada, sampean sudah kenal cerita itu, tapi banyak nggak berani menyampaikan itu. Salaban tuh kurang apa? Miskinnya. Didoakan Nabi itu kaya raya, dikasih modal sama Nabi. Ya toh? Sudah tahu kan ceritanya? Dikasih modal sama Nabi, barang Nabi, wis kamu begini aja lebih baik. Sinda ya Rasulullah, saya juga kepingin di masjid biar lama-lama wirid, gak ada yang nagih. Ya, kasih modal kambing. Jangankan bayar zakatnya, ke masjidnya aja enggak. Mau diulangi lagi itu. Datang ke kiai minta itu. Orang-orang yang bisa bersedekah itu bukan dari kayanya, bukan. Dari iman tauhidnya itu yang membuat dia bisa sedekah. Seperti zaman dahulu yang kaya zaman Rasulullah itu tidak terhalangi dia beribadah, tidak terhalangi berjihad di jalan Allah. Yang miskin juga tidak terhalangi karena iman, bukan karena fasilitasnya, bukan. Kalau kita itu kalau tidak ada bisa, apalagi saya miskin ya kaya juga, wah saya repotnya kalau kayak banyak urusan, sama-sama nggak bisa. Alasannya semua urusan dunia. Ya. Gunung didaki nyari rezeki, ya laut diseberangi, kepingin nyari sak banyak-banyaknya. Kalau perlu iwanya ini dipertaruhkan, ya berani mati kita kalau masa rezeki. Ayo sampai lahannya diganggu sedikit, tarok sampai berani mati. Ya ada jualan sampean di pasar laris, tak tahu sepi, ada saingan, cut gitu. Kurang ajar, biasanya laris dari pantesan
Nah tahunya ada yang lebih murah lagi. Nah was ya, gitu. Santet aja itu. Ini apa orang Islam nyembah Allah? Nyembah Allah menyelesaikan masalah. Dia menuhankan hawa nafsunya, memakai iblis. Kalau sudah bertorekat nih nyebut Allah terus, ibadahnya Allah, kerjanya Allah, di pasar Allah sama, bukan nafsu lagi. Ini nyembah Allahnya Allah, sholatnya di pasar jadi setan yang dipakai. Makanya sampai Allah mengatakan paling banyak setan di pasar. Yang sholat juga bisa jadi setan, masalah gitu. Tapi kalau sudah ada pengamannya ya, di mana saja kamu berada di situ ada aku, kata Allah. Baru bisa kalau sudah bertorekat itu baru kuat. Nah, laut diserbangi. Nah, di lapangan ini banyak saingan, banyak tantangan, banyak gangguan ya. Kadang-kadang gitu, aduh sakitnya hati ini kalau kita tidak dapat uang satu hari itu sudah banyak apa. Jangan sampean yang tiap hari dapat uang sedikit, yang sudah punya uang banyak triliunan itu. Kalau itu seminggu nggak dapat uangnya itu tidak berkembang, pusing sudah. Padahal uangnya sudah triliunan, apalagi sampai yang nggak punya. Yang punya aja pusing. Laut diseberangi. Kalau perlu, ini bahaya. Imannya dijual. Nah, pemilu tuh banyak iman dijual. Itu hati-hati ya. Hati-hati. Karena ingin rezeki itu, padahal rezeki itu sudah ditentukan sama Allah. Makanya kalau sudah ditentukan itu sampai enak, nggak bingung-bingung. Apa saya harus ngiri kepada orang yang diberi? Kenapa saya harus mengambil harta orang? Saya sudah ditentukan. Cuma sampai enggak paham. Kalau sudah dari Allah tuh, kalau sudah itu dari Allah, biar sedikit kan dari pasti cukup, nggak mungkin enggak. Asal nggak dibuat apa? Asal nggak dibuat disalahgunakan, yang nggak cukup disalahgunakan. Saya beri contoh ya. Sampean kalau anaknya mondok di mana gitu, mesti dihitung ya. Itu makannya berapa, semua berapa ya? Oh pas sudah, tambah sedikit. Dihitung kan? Atau sekolah di Jogja, dihitung itu. Pasti itu cukup, nggak mungkin kalau kurang cari sendiri, nggak mungkin ya. Oh ya sudah, ini buat jajan ini cukup. Tiap bulan cukup. 3 bulan Pak cukup, tahu-tahu datang, Pak tidak cukup Pak. Loh kok tidak cukup, sudah dihitung? Iya karena saya melencer ke sana ke sini, teman-teman makan-makan. Ya salahnya sendiri. Allah saja itu, apalagi Allah masa nggak ngitung jadikan inti sini. Kalau nggak dihitung sampai nggak setua ini mati semua, bayi sudah mati semua. Banyak orang saya nggak cukup sudah setua ini. Itu kalau nggak dicukup nggak sampai tua sampai. Karena kita ini yang diberi itu yang kebutuhan kita, bukan keinginan kita yang dicukupi sama Allah. Makanya kita kurang karena kebutuhan itu dipakai keinginan. Nah, itu yang habis itu. Ya toh, orang paling melarat di pinggir gunung aja bisa hidup karena dia kebutuhan. Kebetulan keinginannya nggak bisa karena dia di gunung, nah itu selamat dia. Sampai di kota, nah itu banyak pengaruhnya, calanya situ ya. Maka ke gunung lagi aja. Nah bagaimana caranya? Ada yang katanya baca Al-Waqiah ya toh, kan gitu ya, tidak apa-apa, bagus juga. Baca Yasin, baca ini, wirid ini, nggak apa-apa. Yang bisa ngaji, yang nggak bisa ngaji mau baca apa? Kasihan kan? Saya lihat di pasar-pasar itu orang baca Al-Waqiah, belum pasar udah baca. Ini baca semua toh. Nah, tidak masalah. Padahal dalilnya ini gampang ya, saya sampaikan ya. Di surat Al-Jumu'ah itu disampaikan setelah kamu sholat subuh lah misalnya, habis itu bertebarlah di muka bumi cari karunia Allah. Ya, suruh kerja. Ya memang di lapangan banyak saingan, banyak gangguan, di kantor juga banyak bajingan. Itu sudah di mana-mana ada itu. Tapi mengatasinya bagaimana? Ya jangan ngawur. Sampai yang tadi dizalimi, ya toh misalnya, wah sampai dizalimi, biar aja. Selesaikan dengan cara yang tidak zalim. Nah kita kelirunya ada pengertiannya kalau dizalimi Allah tidak menolong orang yang zalim, pasti sampai ditolong. Itu harus itu dulu dipegang. Jangan sampai dizalimi, loh saya kok kena dizalimi. Enggak bisa kalau sampean itu dizalimi, sampean sabar, pasti sampai ditolong sama Allah. Cuma kita keliru, balasnya juga dengan zalim juga. Akhirnya dua-dua tidak ditolong, sama-sama bangkrutnya.
aku tak santet nanti, kamu juga tak santet juga, sudah. Sama-sama setannya, sama Allah dibuang dua-dua. Kita sabar, cari jalan keluarnya. Jalan keluarnya apa kata Allah? Setelah kamu sholat bertebarlah di muka bumi, carikan Allah, cuma zikir. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu mendapat keberuntungan. Ingat kepada Allah supaya kamu beruntung. Itu yang ngomong Allah, cuma suruh zikir. Enak kan? Zikir yang mana? Yang zikir yang tadi juga dipakai. Enak kan? Tidak lagi bingung. Apalagi nggak sempat baca al-Waqiah. Waduh, nggak sempat, sibuk. Udah zikir aja. Dan zikir ini sudah bukan itu aja yang dapat tadi. Tentram dapat, sholat khusyuknya dapat. Sekarang rezekinya, barokahnya dapat. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Ini sampai mau keluar dari rumah pasti keliru terus. Ingat untungnya aja sebanyak-banyaknya. Nanti kalau untung ini. Ayo pasti gitu itu. Kalau nggak punya zikir, nanti untungnya ini begini. Itu dibaca dalilnya. Ibarat sampai diberi senjata Quran, tapi sampai tidak tahu caranya memakainya. Qurannya ada, makainya nggak tahu. Ibarat diberi senjata, ya apa caranya ini nggak tahu. Makanya fas'alu Allah, tanyakan kepada ahli zikir. Ahli zikir orang yang dekat kepada Allah. Baru itu diajari cara-cara yang paling sulit pun sama Allah dimudahkan. Cuma zikir. Ya, oke ya. Ini ingat, jadi ibu keluar dari rumah, jangan lupa zikirnya ini tadi. Yang di kantor, kalau sudah zikir, yang ngatur rezeki itu Allah. Apalagi kamu sudah bersama Allah, bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada yang di langit memberi mudarat kepada engkau kecuali diizinku, karena kamu bersama aku. Kalau sudah enggak bersama Allah, habis kamu. Bukan kamu yang bikin, bukan kamu yang dizalimi, pasti kamu yang zalimi malah. Terbalik malah. Sekarang sabar. Ya, watawasaw bil haq ini sabarnya yang sulit. Mintalah dengan sholat dan sabar. Sabarnya yang sulit, sholatnya gampang. Kenapa sulit? Sampai ibu-ibu, bapak-bapak sabar nggih, nggak bisa. Karena sabarnya itu dipaksa, nggak pakai pengetahuan. Saya sabar. Ya sekali, dua kali, aduh, tak kuat. Sampai keluar dalil sendiri, Pak Kiai sabar kan ada batasnya Kiai. Bikin dalil sampai. Kenapa? Ternyata sabar itu harus dimulai dengan zikir. Allah beserta orang yang sabar. Berserta Allah dulu, tentrem dulu, tenang dulu. Baru bisa sabar. Kalau enggak tenang gimana? Kalau enggak tentrem bisa sabar? Enggak bisa. Tenang dulu, tentrem dulu, baru dengan dekatnya kepada Allah. Nanti sifat Allah yang as-sabru itu membias. Karena Allah memerintahkan bersifatlah dengan sifat Allah. Salah satu sifat Allah itu as-sabru. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warubitu. Itu kita pertahankan terus kesabaran, karena kesabaran satu orang sabar bisa mengalahkan 20 orang yang tidak sabar. Itu kekuatannya dari situ. Aku berserta orang sabar sampai langsung didampingi Allah. Kalau sendirian sampai didampingi nafsu iblis yang nggak bisa. Jadi zikir lagi itu baru bisa. Sabar ya. Sekarang syukur. Saya mau tahu, sampean bersyukur kayak apa? Alhamdulillah. Gitu ya Bu ya. Tak kasih ilustrasi Bu ya. Sampean biasa kasih belanja 5 juta sama suaminya tiap bulan. Karena sudah 10 tahun ya biasa aja. Pak taruh aja sana Pak, biasa 5 juta. Tahu-tahu dikasih 25 juta sampean. Langsung berubah, alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah gitu ya, mesti gitu. Masya Allah, alhamdulillah gitu. Taruh lemari. Nah dihitung sudah, ini besok beli ini, wah alhamdulillah. Tahu-tahu pagi dicuri orang. Masih ada sisanya 25, tinggal 5 juta, tapi sampai tetap ngomel. Bisa sampai ngomong alhamdulillah. Meso ya itu. Ya, meso itu. Gak bisa.
Sampean lagi jengkel, lagi mangkel, tadi jengkelkan suami, anak apa ya, bisa ngomong alhamdulillah? Gak bisa. Tapi dengan zikir ini, kan gitu ya, insya Allah. Karena tanda-tanda syukur itu dari zikir. Ya Jakarta nih, kalau kamu bersyukur tandanya zikir. Ya tuh, tandanya itu kamu zikir nggak? Enggak ya, nggak syukur kamu. Gampang. Bukan alhamdulillah. Karena yang harus disyukuri itu kadang-kadang kita banyak masih diberikan kepada kita, sedikit aja hilang, hampir semuanya nggak ada seakan-akan. Makanya harus tetap bersyukur, karena banyak uangnya hilang, napasnya masih ada nggak lihat, syukur masih, matanya masih ada, tenaganya masih ada, punya toko masih ada misalnya, tabungannya hilang sebagian, langsung nggak bersyukur. Harus bersyukur terus, karena pasti ada hal yang pasti kamu harus syukuri. Nah, bagusnya kalau kita bersyukur itu ditambah nikmatnya. Jadi kalau mau tambah nikmat, syukurnya itu ditambah zikirnya sebanyak-banyak. Supaya kalau nikmat sebagian tuh hilang karena banyak, gak terasa. Sampean punya nikmat 100%, hilang 10%, gak terasa. Ini nikmatnya punya cuma 10%, hilang 10%, habis. Jadi stres sampean. Ya. Makanya disuruh sebanyak-banyak zikir supaya nikmatnya nambah terus. Ibaratnya saya punya AC ya, punya AC, kalau tidak nyambung sama energi listrik bisa nggak dihidupkan? Ini anggap aja hati ini AC nih, nggak nyambung sama Allah, nggak bisa disetel. Nyetelnya kan kurang dingin, ya tambah zikirnya dia tambah dingin, kurang lagi tambah zikirnya supaya tambah dingin gitu. Tapi enggak nyambung ke listrik, mau ditambah apanya, hidup aja enggak. Makanya dalilnya Allah menyampaikan orang berzikir dengan orang tidak berzikir sama dengan orang hidup dengan orang mati. Bedanya di situ. Mati ini enggak ada gunanya ini. Kalau kamu duduk-duduk di antara orang-orang tidak berzikir, sama dengan duduk kamu di antara bangkai manusia, kata Allah. Nah. Jadi zikir tadi sudah meliputi syukur, enak kan? Cuma satu zikir dapat tentram, dapat husuknya sholat, dapat barokahnya rezeki, dapat syukurnya, cuma satu. Mana kesulitannya? Apalagi ikhlas. Ayo, kayak apa sampai ikhlas sekarang? Ibu, kok sampai suka nolong orang itu? Iya, karena orangnya tuh baik, makanya saya tolong. Itu bukan ikhlas, itu balas budi. Itu, yang itu gimana? Kok enggak saya tolong? Jahat orangnya itu. Saya enggak ikhlas. Kalau saya nolong juga hilang karena saya enggak ikhlas. Ngeles itu. Yang dalilnya pakai perasaan. Ya, dalilnya pakai perasaan, pakai nafsu. Cuma namanya kayak dalil. Kalau saya enggak mau pakai dalil itu. Ustaz pakai apa? Saya tiap melakukan sesuatu sampai sekarang, karena saya bukan wali, masih nggak ikhlas saya, masih nggak ikhlas, paksa masih. Sholat malam lagi, enak-enak tidurnya sudah jam 1, suruh bangun lagi jam 3. Aduh, kalau saya pakai dalil itu percuma, saya nggak ikhlas, nggak diterima. Lebih baik tidur lagi aja. Buat apa saya lakukan kalau saya nggak ikhlas, kalau nggak terima? Biar tidur lagi, nanti kalau sudah ikhlas baru saya bangun, nah baru dapat pahala. Tapi sudah kesiangan kan gitu ya. Nah, jadi gimana Ustadz? Saya nggak pakai dalil itu, pakai firman Allah. Ya toh. Karena itu perintah Allah. Bangun malam itu mau ikhlas mau enggak, sami'na wa ta'na, laksanakan. Karena apa laksanakan? Ini menentukan ikhlasnya di mana? Karena Engkau ya Allah, karena takut kepada Engkau. Tidak apa-apa pertama. Selanjutnya karena cinta kepada Engkau. Karena ini perintahmu ya Allah, bukan karena siapapun. Ya toh. Jadi sekaligus melawan ketidakikhlasan kita itu tadi, membuat males itu sebetulnya. Jadi saya melaksanakan itu ya Allah karena perintahmu, karena takut dengan perintahmu. Sami'na wa ta'na. Karena Allah. Buktinya kamu kenal, nih zikirnya. Allah, 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 Allah. Itu bukan lagi saya karena Allah, enggak. Itu harus menyatu dengan darah daging kita. Kalau dilatih.
karena masuk di jantung ini zikirnya. Terus masuk ke darah dia berputar, sekaligus meruqyah iblis yang masuk. Jadi sampai tidak, insya Allah terus meruqyah dirinya, tidak bisa dimasuki jin, tidak bisa dimasuki macam-macam. Selesai, zikir lagi ternyata enak kan? Jadi sampai melakukan semua zikir seperti zaman Rasulullah SAW. Dipanggillah sahabat, dipanggil Rasulullah. Ini orang baru kematian baru ini. Ya, dipanggil Rasulullah, ada perang. Lu bayangkan perang, ini sama coba dipanggil ngaji. Perang, sami'na, berangkat. Masih belum jinabat lagi. Berangkat, mati lagi. Ya toh, karena keyakinannya. Mati, wah. Waduh, emannya mati. Kalau tadi meninggal satu perempuan, ini di 30 bidadari yang menyambut memandikan dia. Ya, pasal memangnya nggak diganti sama Allah. Makanya kepingin sampean, ayo perang gitu. Tapi jangan ikut teroris sampean nanti kalau mau maharnya jihad. Nah, jihadnya diajak siapa? Oh, kalau diajak Rasulullah ada hasilnya, kalau diajak orang biasa ya nanti dulu ya. Lihat yang ngajak kan gitu ya. Nah, itulah salah satu hasil zikirnya. Terakhir mati sampean. Biar sampai lulusan Mesir, biar sampai khatam Quran, cuma ini kalbun salim yang bisa menolong. Semua nggak bisa menolong. Nih, satu-satunya. Kalbun salim itu keluar, ruh kita yang bercahaya itu keluar sampai diangkat masuk ke kubur, dia terus bercahaya. Karena dengan cahaya itu semua yang mau menghancurkan kuman-kuman tadi itu nggak bisa, makanya steril orang berzikir, boleh dibongkar kuburannya. Nggak bisa hancur ini karena steril. Karena cahaya itu nggak bisa apa bakteri itu masuk, nggak bisa. Ya toh? Jadi ilmu itu harus jadi cahaya. Nah, itulah zikir. Zikir yang mana? Yaitu yang kita ajarkan. Jadi ini bukan murah-murah, itu bukan main-main. Nah, tinggal sampean mau mengamalkan apa enggak. Kalau enggak saya enggak masalah, yang penting saya sudah menyampaikan. Karena itu nikmat yang luar biasa. Saya tidak boleh menyembunyikan nikmat, saya sampaikan kepada yang mau mendapatkan. Seperti apa yang dikatakan tadi Rasulullah SAW, mengharapkan kamu itu jangan sampai nanti di akhirat tuh Rasulullah kasihan. Makanya dicontohkan awal Rasulullah itu zikron kasus sebanyak-banyaknya zikir Rasulullah itu awal dicontohkan itu tadi. Ya, itu yang bisa berikan. Terakhir, mana bukunya? Nih kuncinya. Biar lebih mudah, lebih gampang. Ya, sampai ngaji gini cari seluruh dunia nggak ada ini. Kalau ngaji fikih, ngaji ini sampai nonton TV banyak. Ini kertas ya. Ini saya injek boleh enggak? Boleh ya? Boleh. Saya robek-robek, boleh. Ya, ambil kotoran? Boleh. Ini kertas. Ini juga kertas. Sama ya, kertas ya. Tapi ada tulisannya. Boleh enggak ini saya robek? Boleh diinjek? Ambil kotoran? Kenapa ndak boleh sama kertasnya? Sama jawab dulu, kenapa ndak boleh sama kertasnya? Ada tulisan ini semuzat ya, sama kami la ilaha illallah. Kan gitu ya? Ini kalau ini sambil guyon ya, sampean suruh injek temennya itu gini aja, tak kasih uang 1 juta pasti sampean injek itu. Tapi kalau saya kasih 10 juta saya nyuruh injek ini, sampean paling ndak berani. Ya, loh kenapa kok wibawa betul, ini cuma kertas loh. Ya, ya tak? Kenapa kok wibawa? Di kertas aja ini luar biasa wibawanya. Apalagi tadi dimasukkan ke dalam jiwa kita, kira-kira bagaimana? Nah ini harus tahu ini. Kita kebanyakan belum sampai ke situ, sampai di jimat. Sudah bagus juga, tapi mau dipakai terus masuk WC aja sampai lepas. Ini sudah menyatu dengan darah daging kita. Malah masuk di jalan darah, dimasukkan ke zikir. Makanya kita mudah diadu domba, diinjek-injek, dihinakan. Gara-gara ininya di dalam kosongan.
Ini kalau ini dianjur, kalau sudah ini ada di dalam, apa kata Allah? Bismillahilladzi la yadurru. Kalau kamu sudah bersama aku, jangan yang dimujilat, tidak bisa memberi mudarat. Ini kuncinya, ini yang hilang ini. Isinya cuma bingung, ya toh, isinya anak, harta, ininya tidak ada. Merugikan, melalaikan kamu, ingat pada ini kuncinya. Nah kita beli ini ada ditempelkan di rumah, ibu-ibu sering beli taruh di rumah, di pintu. Maksudnya apa? Supaya enggak jin masuk, supaya enggak santet masuk. Memang enggak masuk kemungkinan, tapi masuk ke sampean karena sampean enggak ada tulisannya. Makanya ibu-ibu kesurupan banyak. Enggak masuk ke rumah. Tapi jinnya pinter, tunggu aja orangnya. Buat apa masuk rumahnya, yang penting kan masuk orangnya. Nah ini bahaya, makanya kalau sudah ada ini, ibu sudah bisa meruqyah dirinya sendiri, gak bingung-bingung lagi. Jadi sudah ada pertahanannya ya, ada bentengnya kan begitu ya. Nah ini pentingnya ini. Jadi wibawa kita ini ada ini kosong. Nah ini seperti ini nih. Nah zikirnya tadi lah, tutup pintu tengah, kanan ilaha illallah. Nah ini ismu zatnya di jatuh tulisannya di dalamnya. Kalau nonton TV, naik mobil dan sebagainya, ya nikmat nggak? Sampai datang ke sini nikmat nggak? Nikmat. Tapi masalahnya sampai ingat nggak pada nikmat, memberi nikmat? Nah ini yang bahayanya. Coba, aduh nikmatnya. Nggak ingat, kufur nikmat, tunggu azabku. Tapi sampean duduk, berdiri, makannya mobil, terus nikmat kami dapat, ingat kepada nikmat, namanya syukur nikmat, ditambah nikmatnya. Cuma mainnya di situ-situ aja itu, nggak sulit. Makanya ada mengatakan tarekat itu sulit apa? Sampai terima tadi cuma 10 menit nggak sampai selesai. Jadi kita harus makrifat sampai dulu ke dalam, baru mati. Ini belum sampai mati ke dalam umur. Kenapa? Kita nggak menuju ke tarekat, jalan menuju Allah. Harus sampai berhenti di situ. Sampai tadi sudah dibawa ruhaninya, disisikan si Allah. Berhenti, wukuf berhenti, jangan kemana-mana lagi, jangan tolak-tolak lagi. Kalau semua sudah tolak lagi bersama Allah, di situ di sisi Allah sampai masuk dalam orang pilihan Allah. Karena di sisi Allah ada Nabi, ada Syuhada, Rasulin, semua kumpul. Kampian sudah masuk di situ. Nah, dengan masuk di situ, baru Allah mengatakan, kampian baru mengatakan, iya karena budu, iya kan tidak kepada yang lain lagi, hanya kepada Allah kita mohon, menyembah dan memohon kepada Allah, baru dapat ihdinas siratal mustaqim. Sampean diberi jalan lewat sini, jalan orang-orang yang aku beri nikmat. Nabi lewat situ, syuhada ikuti jalan orang kembali itu, diberi petunjuk jalan ke. Kalau tidak, sampean ke kiri, goiril, lewat sini ente, jalan orang-orang yang aku murkai. Jadi full zikir baru sampean bisa dapat. Enggak bisa cuma diucap iya karena budua, iya, enggak bisa diucapkan. Itu masih usolli. Mewujudkannya dengan zikir. Innalillahi wa innal, kalau sampai itu orang beriman kena musibah, ya toh, disuruh apa? Membaca innalillahi wa inna, itu keterangannya dari Allah kembali ke Allah, kembali itu zikir. Ini tidak cuma innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali kepada Allah, kembali tetap di tempat, tidak datang ke hudur kepada Allah. Nggak bisa. Sampean kalau berlindung sama Allah kayak apa? Baca apa? Ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ditasawufkan. Ya. Saya berlindung di pohon itu dari terik matahari. Saya enggak hadir ke pohon itu, ya tetap aja kepanasan. Saya berlindung kepada Allah, saya enggak hudur ke Allah, ya tetap aja digoda setan. Berlindung itu dekat kepada tempat berlindung. Makanya dekat itu pakai apa? Kalau enggak pakai zikir, kamu jauh, aku jauh, kamu dekat, aku dekat. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel ini dengan subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, akan ada video-video baru yang mungkin Anda suka. Kalian boleh membagikan video ini ke saudara maupun teman, karena berbagi itu kebaikan. Semoga Allah membalas kebaikan Anda.